Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Mutia Muslimah, teman saya, Khaira Maulida Permata, dan ada Syarifah Sandrina Nazifa, serta ada Rahmadina Lubis. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami yang pertama. Baik, subbab yang pertama itu ada wawancara. Wawancara ini terbagi dua, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara ini, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar atau dokumentasi, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Untuk contoh di wawancara terstruktur ini, contohnya itu bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap model mobil merek X. Di situ ada pilihannya, untuk yang A sangat bagus, B bagus, C tidak bagus, dan D sangat tidak bagus. Lalu yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ini ialah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Untuk contoh wawancara tidak terstruktur ialah bagaimanakah pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula dan beras saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Selanjutnya itu ada kuesioner atau angket. Jadi kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner ini juga cocok digunakan bila jumlah responden itu cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Nah, di kuesioner atau angket itu ada beberapa jenisnya lagi, yaitu kalau yang pertama itu ada prinsip penulisan angket. Nah, prinsip ini itu menyangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, pertanyaan tertutup atau terbuka, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Kemudian pertanyaan harus dalam bentuk skala pengukuran dan jumlah itemnya itu mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Kemudian bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner itu harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Kalau sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket yang disusun dengan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budayanya, dan frame of reference-nya dari responden itu. Kemudian ada tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe dan bentuk pertanyaan ini itu adalah pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau dalam wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, dan bentuknya itu dapat menggunakan kalimat positif atau negatif, yaitu pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barreled ya, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan harga barang tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan yang mendua karena menanyakan tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaiknya pertanyaan tersebut dijadikan menjadi dua, yaitu bagaimana kualitas barang tersebut dan bagaimanakah harga barang tersebut. Selanjutnya, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan
jawaban dengan berpikir berat. Contohnya misalnya, bagaimana kinerja para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu? Menurut Anda bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi saat ini? Nah, kalau misalnya umur responden baru 25 tahun dan pendidikannya rendah, maka akan sulit untuk memberikan jawaban. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan tidak menggiring. Nah, pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Misalnya, bagaimana kalau bonus atas jasa pemasaran ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Selanjutnya, panjang pertanyaan. Dalam angket sebaiknya tidak memerlukan tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabelnya banyak sehingga memerlukan instrumen yang cukup banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. Kemudian urutan pertanyaan. Kalau urutan pertanyaan dalam angket ini dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau bisa juga diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan tidak mengiringi. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak mengiringi ke jawaban yang lebih baik ataupun jawaban yang jelek saja. Misalnya, bagaimana kalau bonus atau jasa pemaparan tidak ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Atau, bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Selanjutnya ada panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden. Misalnya, bila jumlah variabel banyak sehingga memerlukan instrumen yang banyak juga gitu. Maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya juga lebih mudah. Selanjutnya ada urutan pertanyaan. Nah, dalam urutan pertanyaan ini di angket dimulai dari yang umum menuju ke yang lebih spesifik gitu, atau dari yang mudah menuju ke hal yang lebih tinggi atau yang lebih sulit, atau sering juga diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka di akhir responden akan malas untuk mengerjakan karena sudah lelah ataupun letih untuk berpikir. Urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila tingkah kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Baik, selanjutnya ada prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabilitas tentang variabel yang diukur supaya diperolehnya data penelitian yang valid dan variabel. Maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan kepada responden, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Instrumen yang tidak valid dan reliable bila digunakan untuk mengumpulkan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliable pula. Selanjutnya ada 3, penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi respon atau kesulitan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna, tetapi angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna.
Baik, C. Observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara atau kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan baik, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participan observation dan non-participan observation. Selanjutnya, dari segi instrumentary yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu ada beberapa teknik pengumpulan data dengan cara observasi. Yang pertama yaitu observasi partisipan. Observasi partisipan ini adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengambil bagian dalam aktivitas yang diamati. Peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian dan mencatat data dari dalam konteks aktivitas tersebut. Namun, dalam konteks metode penelitian kuantitatif, observasi partisipan tidak umum digunakan karena kesulitan dalam menjaga objektivitas dan konsisten data. Observasi partisipan lebih sering diterapkan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu observasi non-partisipan adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati subjek atau situasi yang diteliti tanpa terlibat langsung dalam aktivitas atau interaksi yang sedang diamati. Dalam konteks ini, peneliti bertindak sebagai pengamat independen yang menjaga jarak dari subjek untuk mengurangi bias dan memastikan data yang dikumpulkan adalah objektif dan tidak terpengaruh oleh kehadiran atau tindakan si peneliti. Selanjutnya yaitu observasi terstruktur. Observasi terstruktur sendiri adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati subjek penelitian secara sistematis menggunakan instrumen atau alat yang telah dirancang sebelumnya. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang objektif, reliable, dan dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu observasi tidak terstruktur. Nah, observasi tidak struktur ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena sifatnya yang fleksibel dan eksploratif. Namun, jika digunakan dalam penelitian kualitatif, observasi tidak terstruktur bisa disediakan data yang kaya akan konseptual. Meskipun tantangan utamanya adalah bagaimana cara kita dalam mengubah data yang tidak terstruktur menjadi data yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Baik, sekian materi yang kami paparkan. Lebih dari kurang kami minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.